Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran MKU Bahasa Indonesia. Topik yang akan dipaparkan adalah mengenai paragraf. Baik, mari kita lanjutkan. Peta konsep dalam MKU kali ini ada 4. Yang pertama adalah hakikat paragraf. Yang kedua, kriteria paragraf. Yang ketiga, jenis tulisan dan jenis paragraf. Yang terakhir adalah pengembangan paragraf. Baik, mari kita bahas satu persatu untuk mendapatkan informasi. Pertama, perlu teman-teman ketahui, kita buka dari pernyataan dari Suladi tahun 2014 nomor 1 atau di halaman pertama. Hakikat paragraf ini bukan sekadar tanda menjorok di margin kiri, melainkan miniatur dari sebuah karangan. Artinya apa? Artinya kita akan memperoleh informasi selain tanda menjorok begitu. Oke, mari kita lanjutkan. Hakikat paragraf jika dilihat dari pengertian. Yang pertama, menurut Santoso, satuan bahasa yang mengemukakan gagasan utama, kemudian direalisasikan dalam himpunan kalimat. Kemudian menurut Arifin, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan. Dua pernyataan dari pakar, baik dua pernyataan ini ada persamaan. Yang pertama sama-sama membahas gagasan utama. Jadi paragraf itu adalah sebuah gagasan utama. Kemudian di Santoso di klausa kedua ini membicarakan himpunan kalimat. Jika Arifin menyatakan seperangkat kalimat. Ini mempunyai persamaan ya. Jadi jika himpunan kalimat ini ada beberapa kalimat, kalau seperangkat kalimat juga sama, ada unit-unit yang lain. Jadi Santoso dan Arifin ini sama-sama membicarakan gagasan dan sama-sama membicarakan himpunan kalimat dan seperangkat kalimat. Oke, kita lihat dari pengertian yang ketiga. Menurut Alwi, paragraf merupakan miniatur karangan yang dinyatakan dalam kalimat topik. Apakah mempunyai persamaan? Ya, persamaannya adalah di topik atau gagasan. Kalimat topik atau gagasan utama dalam satu kalimat begitu. Mempunyai persamaan. Kemudian jika miniatur karangan itu adalah versi dari Alwi. Paragraf itu adalah miniatur dari karangan. Kemudian konklusi dari saya berdasarkan 3 pakar ini bahwa paragraf merupakan pengungkapan topik utama, bisa diganti ke gagasan utama boleh, ke dalam satu himpunan, himpunan yang berisi beberapa kalimat. Beberapa kalimat itu merupakan kalimat penjelas, artinya didukung oleh kalimat penjelas. Ini adalah konklusi berdasarkan 3 pengertian menurut para ahli. Kemudian serba-serbi paragraf. Serba-serbi paragraf dimunculkan dalam MKU Bahasa Indonesia dikarenakan banyak orang memberikan perspektif tersendiri, namun tujuannya tetap sama mengenai paragraf. Jadi dalam hal ini saya atau teman-teman semuanya ini mempunyai definisi sendiri, mempunyai pandangan tersendiri atau perspektif sendiri sebelum tahu paragraf itu seperti apa, maka kita berangkat dari perspektif secara umum. Yang pertama adanya tanda menjorok yang ditandai pada margin kiri. Sesuai dengan pernyataan Suladi tadi bahwa paragraf ini ditandai oleh sesuatu yang menjorok, dalam hal ini tulisan di posisi kiri, ke kanan begitu ya. Ini adalah serba-serbi paragraf dengan huruf A. Kemudian L dan I, lazimnya digunakan untuk merangkai dan mengembangkan gagasan ke dalam paragraf. Teman-teman juga ketahui, umumnya atau lazimnya ini digunakan untuk merangkai dan mengembangkan. Jadi paragraf ini adalah untuk merangkai dan mengembangkan gagasan ke dalam paragraf.
I. Inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh hubungan kalimat, ya. Jadi paragraf ini dianggap sebagai inti penuangan buah pikiran, ya, sebagai medianya untuk menuangkan buah pikiran atau ide. Kemudian N. Netral, sesuai dengan ide penulis berdasarkan wawasan. Maksudnya netral di sini adalah bebas. Penulis mempunyai kebebasan, ya, dalam beride, dalam menuangkan buah pikiran, wawasan, penalaran mungkin, ya, ke dalam satu paragraf. Jadi paragraf tidak menuntut apapun, ya. Jadi paragraf hanyalah satu media, satu himpunan begitu, ya, seperti pakar-pakar tadi yang telah disebutkan. Kemudian E. Efek terpusat diperoleh penulis dan pembaca dalam menyusun dan memahami ide pokok penjelas. Ya, melalui paragraf, ya, ini sebagai penulis maupun sebagai pembaca ini mempunyai efek terpusat. Ya, kita memperoleh efek yang terpusat. Terpusat untuk apa? Ya, untuk menyusun bagi penulis dan memahami bagi pembaca. Alinea bagi penulis adalah pengendali kalimat penjelas. Ya, jadi kalimat penjelas semuanya konsisten, terkendali, dan terpusat pada ide pokok. Artinya tidak keluar ke ranah manapun, ya, fokus ke ide pokok. Sedangkan untuk pembaca itu alinea adalah penuntun dalam memahami pokok informasi beserta penjelasannya. Ya, jadi sama-sama punya terfokus begitu, ya, pada ide pokok. Nah, ini adalah serba-serbi paragraf yang saya buat sesuai dengan huruf per huruf dari sinonim paragraf, ya, yaitu alinea. Baik, mari kita lanjutkan. Fungsi dari paragraf. Oke. Bahwa menurut Santoso tahun 2013, ya, dalam bukunya halaman 23, ini fungsi paragraf ada dua. Fungsi paragraf bagi penulis adalah untuk memudahkan pemahaman dalam menceraikan satu tema ke tema lain. Ya, artinya dalam satu bacaan, setiap paragraf, misalnya ada 5 paragraf, tiap paragraf mungkin saja ini mempunyai tema yang lain. Ya, tema pertama, tema kedua, tema ketiga, namun tetap koheren pada judulnya. Artinya tetap fokus pada judulnya, hanya pembahasannya berbeda-beda. Nah, ini melalui paragraf ini kita dapat fungsi, ya, kita dapat memahami dalam menceraikan satu tema ke tema lain. Nah, ini adalah fungsi dari paragraf. Kemudian dari sudut pandang pembaca, ini memudahkan memahami gagasan utama, ya. Dari beberapa paragraf yang tersaji, maka sebagai pembaca ini akan mudah dalam memahami gagasan utama. Berikutnya, wadah mengungkapkan ide pikiran secara tertulis, ya, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa paragraf ini adalah media untuk menuangkan ide pikiran ke dalam atau merealisasikan secara tertulis. Nah, jadi per paragraf, ya, paragraf ada ide, per paragraf ada ide. Bagi pembaca, ini dapat menikmati karangan secara utuh dengan kondusif. Kemudian fungsi paragraf yang ketiga bagi penulis adalah memisahkan unit ide penulis dengan unit pikiran penulis. Nah, unit pikiran di sini adalah pendapat. Ya, perlu teman-teman ketahui ketika kita menjadi penulis, kemudian memproduksi paragraf, maka akan ada dua ide yang bisa berkontribusi dalam pembuatan paragraf. Yang pertama adalah ide penulis, murni dari ide penulis, ya, dalam memandang sesuatu permasalahan. Nah, ide ini berbeda dengan pendapat atau ide pikiran. Jadi ide yang murni ide sebagai pijakan dalam memandang sebuah permasalahan. Kemudian ada ide yang merupakan pendapat. Jadi fungsi paragraf bisa untuk memisahkan itu. Nah, selanjutnya bagi pembaca adalah untuk sarana belajar cara menarik gagasan dalam teks tertulis. Oke, ya, ternyata ada manfaatnya setelah membaca, ya, bacaan yang berisi beberapa paragraf. Ya, ini pembaca jadi termotivasi tentunya, ya, untuk belajar cara menarik gagasan dalam teks tertulis. Ya, jadi cara menarik gagasan ini ada beberapa macam, maka kita akan berlatih, nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Kemudian
fungsi paragraf bagi penulis yaitu tidak cepat lelah dalam menyelesaikan karangan, bahkan termotivasi melanjutkan. Artinya kita bisa membayangkan jika dalam satu karangan utuh hanya ada satu paragraf yang panjang sekali, maka lelah ya, karena tidak ada topik-topik yang dipisah, diceraikan. Nah, ini menjadi lelah, maka mungkin tidak ada motivasi untuk melanjutkan ya. Namun sebaliknya untuk paragraf ya, jadi tidak cepat lelah dan bahkan bisa termotivasi. Kemudian bagi pembaca ini tidak membosankan dan melelahkan saat membaca ya, ini fungsi dari paragraf ya, jadi tidak bosan dan melelahkan saat membaca. Yang terakhir, fungsi paragraf bagi penulis yaitu sebagai pembatas bab yang koheren, misal bab pendahuluan, bab isi, dan lain-lain. Teman-teman mungkin pernah melihat membaca karya ilmiah ya, entah itu proposal, penelitian mungkin ya. Di sana ada topik-topik ya yang dipisahkan per bab begitu. Ada bab pendahuluan, ada bab isi, dan lain-lain. Nah, ini fungsinya paragraf sebagai pembatas bab yang koheren. Jadi meskipun berbeda halaman, misalnya pendahuluan dan isi ini mempunyai koheren yang sama dengan judulnya. Nah, itu adalah fungsi dari paragraf. Baik, mari kita lanjutkan. Bahwa paragraf yang baik menurut Sulady ya, ini ada 5. Paragraf yang baik itu adalah kesatuan antara ide dengan penjelas ya. Ide dengan penjelas ini bersatu, meskipun berbeda secara konsep, berbeda bahwa ide itu adalah konsep utamanya, sedangkan penjelas merupakan penjelas dari konsep utama ya. Namun paragraf yang baik, ide dan penjelas ini harus bersatu ya, mempunyai kesatuan. Kemudian padu dan serasi antar kalimat dalam paragraf ya, ini bisa teman-teman temukan pada kalimat efektif ya. Bagi teman-teman yang masih belum memahami secara komprehensif mengenai paragraf yang baik dalam unsur kalimat yang efektif, maka teman-teman dapat klik link notifikasi ya di pojok kanan untuk memperoleh informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, paragraf yang baik adalah lengkap dan tuntas. Artinya lengkap adalah komplit ya, paragraf itu harus komplit, dan tuntas itu mendalam ya, itu adalah syarat dari paragraf yang baik. Yang keempat adalah keruntutan. Sebanyak apapun paragraf yang ada, maka harus runtut ya, topik-topik yang dibicarakan per paragraf ini memang harus sesuai dengan pola pikir, dengan cara berpikir seseorang. Topik-topik yang dibahas ini berkesinambungan, berkelanjutan ya, sehingga membuat pembaca pun seakan-akan hanyut dalam ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimunculkan. Berikutnya, berangkat dari perspektif yang konsisten ya, artinya berangkat dari sudut pandang dalam melihat masalah ya, ini harus konsisten ya. Penulis atau Anda kelak akan memproduksi paragraf, maka gunakanlah perspektif yang konsisten. Misalnya Anda sebagai orang pertama dalam permasalahan tersebut, dalam memandang permasalahan tersebut, atau menjadi orang ketiga, nah itu silahkan untuk dipilih, diaplikasikan secara konsisten. Itu paragraf yang baik ya. Kemudian jenis tulisan. Nah, jenis tulisan ini perlu teman-teman pahami ya. Sebelum membuat paragraf, teman-teman harus tahu dulu jenis tulisan apa yang akan diproduksi. Ya, ada 3. Jika teman-teman berangkat dari jenis tulisan non-ilmiah, berarti teman-teman membuat jenis tulisan cerpen, anekdot, dan puisi dengan kriteria yang dapat teman-teman pahami sebagai berikut. Tidak terikat epi, strukturnya bebas, sistematis, non-faktual atau rekaan, subjektif ya, dalam bentuk narasi, deskripsi, campuran. Nah, ini adalah jenis tulisan non-ilmiah. Kemudian jenis tulisan semi ilmiah yaitu seperti berita, opini, dan artikel. Ya, kriterianya adalah istilahnya umum, strukturnya bebas, sistematis, faktual. Kemudian yang dibahas objektif, bisa juga subjektif,
dalam bentuk eksposisi, persuasi, deskripsi, atau campuran. Ya, ini adalah semi ilmiah. Baik, atau teman-teman dapat memproduksi tulisan dengan jenis ilmiah. Nah, seperti makalah, skripsi, disertasi, dan tesis. Ya, atau proposal misalnya, bisa masuk ya. Kriterianya adalah terikat edi, struktur baku, faktual, objektif, bentuknya argumentasi, dan campuran. Nah, berarti teman-teman berada pada jenis tulisan ilmiah. Nah, jenis tulisan yang dipilih ini akan menentukan jenis paragraf yang akan teman-teman ketahui juga. Ya, jenis paragraf dilihat dari pola penalaran. Ini ada 5. Yang pertama adalah deduktif. Ya, menjorok, margin kiri, ya ini satu pernyataan dari Suladi tadi. Ya, ini menjorok di pola yang ke kiri ke kanan. Nah, ini merupakan paragraf pertama. Ini merupakan satu paragraf ya. Kemudian jika deduktif, maka gagasan utamanya ada di awal dengan pola umum ya, artinya ditarik umum dulu. Gagasan utama ini mengandung informasi secara umum, kemudian diperjelas secara spesifik di kalimat penjelas ya di bawahnya yang berwarna abu-abu dengan pola khusus ya. Nah, maka ini merupakan jenis paragraf deduktif. Contohnya bisa teman-teman baca dan pahami. Contoh dari jenis paragraf deduktif ini ada di awal. Nah, ini disebut deduktif karena ada gagasan utama ada di awal. Sedangkan yang terakhir atau di bawahnya merupakan kalimat penjelas. Induktif ya, kebalikan dari deduktif, gagasan utama ada di akhir ya, sama dengan menyampaikan pola umum. Kemudian yang awal merupakan gagasan penjelasnya atau kalimat penjelas dengan pola khusus. Nah, ya, jadi disampaikan dulu penjelas-penjelasnya, yang terakhir adalah dari penjelas tersebut ditarik hal umumnya apa atau intinya ada di akhir begitu. Contohnya adalah seperti ini. Induktif ya, jadi gagasan utamanya ada di akhir, kotak paling akhir, dan yang atas ini merupakan kalimat penjelasnya. Bisa teman-teman baca dan pahami sendiri. Kemudian jenis paragraf campuran atau deduktif induktif. Artinya gagasan utama ada di awal, kemudian disampaikan juga gagasan penjelasnya di bawahnya, kemudian di akhir disampaikan ulang lagi gagasan utama. Ya, gagasan utama sama dengan pola umum, yang gagasan penjelas atau kalimat penjelas dengan pola khusus. Data-data pendukungnya dari tengah gitu. Nah, ini adalah pola campuran. Contohnya adalah seperti ini, teman-teman bisa baca dan pahami sendiri. Ada di awal gagasan utama, disampaikan lagi di akhir, yang tengah merupakan data penjelasnya. Ada jenis ineratif ya. Ineratif di sini mungkin teman-teman mendapatkan satu pemahaman yang baru ya, jenis paragraf ineratif, yaitu gagasan utama ada di tengah. Ya, diapit oleh gagasan penjelas atau kalimat penjelas di awal, kemudian yang terakhir ditutup juga dengan kalimat penjelas lagi. Polanya sama ya, gagasan utama tetap umumnya, sesuatu hal yang umum ada di tengah, kemudian diapit penjelasnya atas dan bawah. Contohnya seperti ini. Ya, ada di tengah yang huruf tebal dan kotak. Ya, teman-teman bisa baca dan pahami sendiri. Yang terakhir adalah jenis menyebar. Ya, jenis menyebar ini saya visualkan seperti ini. Ya, ada kata kunci yang ada di awal, kemudian berikutnya di bawahnya mungkin atau di kalimat berikutnya lagi sampai ke kalimat terakhir dalam satu paragraf. Nah, ini artinya gagasan utamanya menyebar, tersirat pada kalimat, dan solusinya adalah dengan menyimpulkan isi paragrafnya. Nah, caranya gimana? Kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari jenis paragraf menyebar jenisnya. Ya, kita baca sekilas. Matahari belum tinggi benar. Ya, ini artinya secara tersirat berarti masih pagi begitu. Embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Oke, untuk mengetahui gagasan utamanya,
ini ada di 3 kotak yang telah saya berikan. Pagi, matahari belum tinggi benar, diterpa sinar matahari dan menyejukkan hati. Oke, dari ketiga kata kunci tersebut, maka gambaran suasananya adalah pada pagi hari yang cerah. Nah, itu adalah inti dari gagasan utamanya. Ya, ini semuanya merupakan jenis-jenis paragraf menurut Suladi ya, dalam bukunya tahun 2014 di halaman 53 sampai 99. Oke, kita lanjutkan pada jenis paragraf dilihat dari gaya pengungkapan. Ya, yang pertama adalah narasi. Ya, ini teman-teman sering ketahui paragraf berjenis narasi atau pengisahan. Yang kedua adalah argumentasi. Paragraf yang menonjolkan pendapat, deskripsi, paragraf yang menjelaskan sesuatu secara terperinci dan detail, eksposisi ya, paragraf yang memaparkan sesuatu hal, proses kausalitasnya, sebab dan akibatnya, dan yang terakhir adalah paragraf persuasi, yaitu paragraf yang isinya menghimbau, membujuk untuk melakukan sesuatu hal. Nah, ini merupakan jenis-jenis paragraf dari gaya pengungkapan. Yang terakhir adalah jenis paragraf dari urutan waktu, yaitu ada paragraf yang fokusnya pada bagian pendahuluan, kemudian dilanjutkan paragraf yang fokus pada bagian isi saja, dan yang terakhir paragraf yang fokus pada bagian penutup. Nah, contohnya di mana? Ya, di teks khotbah, teks pidato gitu ya, teks ceramah gitu. Nah, ini terbagi atas urutan waktu, ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada penutupnya. Yang realisasinya memang dalam bentuk paragraf per paragraf dan masuk kategori urutan waktu. Nah, ini adalah jenis-jenis paragraf. Kemudian pengembangan paragraf. Nah, paragraf ini dapat dikembangkan ke dalam 9 bentuk pengembangan. Yang pertama adalah pengembangan secara kronologi, ilustrasi, definisi, analogi, banding kontras, sebab akibat, repetisi, contoh, dan kombinasi. Baik, mari kita bahas satu persatu. Pengembangan paragraf secara kronologi, yaitu disusun secara kronik urutan waktu ya, kemudian memanfaatkan konjungsi waktu atau temporal, dan yang terakhir adalah paragraf kisahan bentuknya, yaitu naratif. Contohnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari jenis pengembangan paragraf kronologi. Teman-teman bisa baca sendiri. Yang paling kentara adalah ada angka-angka. Angka-angka di sini menunjukkan periodik ya, tahun, bulan, ya. Mungkin ada momen apa di ke-48 ini atau ke-16 ini. Nah, ini secara sekilas memang menonjolkan sesuatu periodik ya, kronologisnya secara kronik. Nah, ini adalah contoh pengembangan paragraf kronologi. Kemudian ilustrasi, yaitu memaparkan ya, eksposisi bentuknya ya, bisa menyertakan bukti audio dan visual. Nah, ini contohnya ya, stasiun Gambir, jadi bisa diilustrasikan gambar mengenai stasiun Gambir begitu. Nah, ini dapat digunakan untuk menunjang dengan pola pengembangan ilustrasi. Kemudian definisi, ya, paragraf dikembangkan dengan kategori definisi, yaitu paragraf yang isinya mengenai pengertian dari istilah dan keilmuan. Nah, berangkat dari definisi berarti paragraf tersebut merupakan paragraf keilmuan ya, dengan topik keilmuan. Ya, jadi seperti buku-buku ilmu pengetahuan populer misalnya. Ini bisa dikembangkan dengan pola definisi. Karena apa? Karena menyampaikan istilah atau pengertian dari sesuatu hal. Contohnya di sini adalah istilah globalisasi adalah, sampai terakhir itu adalah mengenai informasi globalisasi. Nah, ini adalah contoh pengembangan paragraf jenis definisi. Kemudian analogi. Ya, analogi adalah penyajian dua konteks yang berbeda namun mempunyai kesamaan. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, paragraf dapat dikembangkan dengan pola pengembangan analogi karena memang menampilkan dua objek yang berbeda
namun mempunyai persamaan. Nah, ini terkadang lebih mudah dipahami juga ya. Contohnya seperti alam semesta ini berbeda dengan mesin begitu, tapi dicari persamaannya. Nah, ini untuk mendapatkan satu pengertian tersendiri ya. Nah, ini adalah contoh pengembangan paragraf analogi. Kemudian banding kontras. Ya, ini sama dengan analogi, yaitu ada dua konteks yang sama untuk mendapatkan persamaan juga perbedaan. Nah, kalau ini paket komplitnya ya. Ada persamaan dan juga perbedaan pada dua konteks ya. Contohnya banding kontras ya, yaitu penulis membandingkan anak sulung dan adiknya. Jadi di contoh ini adalah membandingkan anak sulung dan adiknya dan mengontraskan hal wajah, kebiasaan makan, dan hal minum obat. Nah, ini banding dan kontras. Jadi untuk mendapatkan keseluruhannya, baik persamaan maupun perbedaannya dari konteks anaknya, yaitu sulung dan adiknya. Kemudian sebab akibat. Ya, pola pengembangan sebab akibat yaitu menyampaikan dulu sebabnya. Sebabnya ini sebagai gagasan utama di awal gitu, kemudian dikembangkan dengan akibatnya di akhir gitu. Kemudian pola pengembangan contoh. Nah, jika dikembangkan dengan pola pengembangan contoh, maka paragraf tersebut memang terfokuskan pada hal-hal kontekstual ya. Nah, contohnya pada di sini ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian repetisi. Ya, pola pengembangan repetisi yaitu subjek ditampilkan berulang dan berseri pada ide pokok hingga penjelas. Nah, contohnya adalah repetisinya di manusia. Ya, manusia di sini disampaikan di tiap klausa begitu. Ya, di tiap kalimat. Nah, ini untuk mendapatkan efek tertentu ya, maka subjek manusia ini disampaikan per kalimat. Nah, ini pola pengembangan repetisi. Kemudian yang terakhir adalah pola pengembangan kombinasi, yaitu memadukan repetisi dengan pronomina dan analogi. Maksudnya adalah kita lihat dari contoh. Oke ya, pada contoh tersebut pengembangan paragraf dilakukan melalui kombinasi. Pada contoh itu pula pengembangan dilakukan dengan cara pemanfaatan kata ganti itu, ya, peristiwa itu adalah banjir di lingkunganku. Jadi itu yang dimaksud adalah peristiwa itu. Nah, peristiwa itu apa sih? Yaitu banjir di lingkunganku. Baik teman-teman, ya kita lanjutkan ke cara membuat paragraf. Oke, cara membuat paragraf itu teman-teman dapat ikuti. Yang pertama adalah dapat berangkat dari ide, gagasan, dan penalaran tentang permasalahan. Ya, jadi cara membuat paragraf yang paling efektif itu kita harus berangkat dari ide, gagasan, dan penalaran tentang permasalahan. Yang kedua adalah merealisasikan melalui kalimat efektif. Setelah ide, gagasan, dan penalaran dalam permasalahan tertentu, maka kita harus realisasikan menggunakan kalimat efektif. Ya, mengapa? Karena komponen paragraf itu adalah kalimat yang efektif, himpunan kalimat-kalimat yang efektif. Nah, ini harus direalisasikan. Ya, jadikan jenis dan pengembangan paragraf sebagai pedoman natural, artinya jangan terpaku pada jenis dan pengembangan. Karena apa? Karena teman-teman saat menulis, tulis saja, ya itu nanti sudah akan menentukan sendiri pengembangannya di mana dan pedomannya apa. Ya, artinya teman-teman berangkat dari ide, menggunakan kalimat efektif, tulis saja. Karena jenis dan pengembangan sudah ada sendiri, nanti masuk kategori apa nanti. Itu biarkan itu ada sendiri nanti ya. Tapi jika teman-teman ingin berpedoman pada jenis dan pengembangan paragraf sebelum membuat, itu juga boleh dan itu juga lebih baik. Kenapa? Karena kita diberikan waktu untuk memilih, memilah, dan memasukkan konten-konten yang sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Yang terakhir adalah cukup 4-6 kalimat dalam satu paragraf. Jadi konfigurasinya dalam satu paragraf itu berisi cukup 4-6 kalimat saja. Nah, alasannya apa? Yang pertama, tidak cepat lelah. Bagi si pembuat pun juga
merasa dalam satu paragraf itu topik, tema, kemudian penjelasnya pun bisa tersampaikan semuanya. Ya, jadi satu paragraf ini sebagai pengendali saja. Nah, oke ya teman-teman, ini adalah cara membuat paragraf. Ada 4 tahapan menurut versi saya. Sebagai saran untuk cara yang ketiga, ini dianggap sebagai opsional saja. Ya, boleh ada dan boleh tidak. Begitu. Yang terakhir adalah hal esensial dari paragraf, ya, dilihat dari kegunaan di Indonesia atau perspektif kegunaan di Indonesia. Menurut hemat saya, hal esensial dari paragraf ini ya di Indonesia masih berkutat pada 2 ranah ini. Yang pertama adalah ranah tingkat berpikir. Ya, jika seseorang benar-benar memahami gagasan utama dalam paragraf, maka kemampuan memahami gagasan pokok serta kalimat penjelasnya ini menentukan tingkat berpikir seseorang, ya. Nah, jadi sekali diberitahu ini paham misalnya, atau sekali membaca paragraf dia paham gagasan beserta kalimat-kalimat penjelasnya. Maka kategorinya sesuai dengan tagline video pembelajaran ini, yaitu pemerhati dan pemaham. Nah, ini yang diinginkan teman-teman. Ya, Anda semua termasuk saya atau yang lain sebagai pembaca sebuah paragraf, ya, sebuah bacaan ini menentukan tingkat berpikirnya. Yang kedua adalah paragraf ini masih digunakan sebagai kompetensi paling dasar. Artinya digunakan pemerintah dan instansi tertentu sebagai salah satu kriteria seleksi untuk individu perguruan tinggi, ya, ingin masuk pada tes pekerjaan, ini diuji kompetensi dasarnya, yaitu membaca sebuah paragraf, ya, untuk mencari gagasan utama, simpulannya, intinya, kalimat efektifnya di mana letaknya. Nah, ini kegunaannya masih pada 2 ranah ini. Maka paragraf sangat penting sekali bagi kehidupan secara kontekstual, ya teman-teman, ya. Maka paragraf sangat penting sekali dipahami, apalagi pada kehidupan sehari-hari, ya, dalam momen-momen kontekstual, misalnya seperti tes untuk mengikuti suatu pekerjaan dan lain sebagainya, masih memanfaatkan paragraf, ya, untuk menentukan kompetensi dasarnya. Berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, salam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.